Bagaimana Pak Dalmas memandang konsep moderasi beragama ini? Terima kasih Bang Awal. Saya hormati Dr. Ramli, kawan narasumber yang sama dalam momen ini. Para pendengar RRI Makassar yang terkasih, bersama Bang Awal, Pak Dr. Ramli dan saya, hari ini kita bincang-bincang tentang moderasi beragama. Satu istilah yang sekarang boleh dikatakan viral di Iya, Indonesia. Saya baiklah perkenalkan saya kalau sedikit memberi sedikit latar belakang mengapa iya, ini menjadi viral di Indonesia. iya, Sebenarnya berangkat dari sebuah realitas keanekaragaman bangsa ini, betul, betul, termasuk betul, di dalamnya adalah agama yang begitu banyak. betul sekali, iya, Agama. Dan Kementerian Agama dalam hal ini atas nama negara melihat bahwa karena keanekaragaman ini di satu sisi itu adalah kekayaan yang begitu bagus, iya, tetapi bisa juga menjadi Men- sumber konflik kalau betul, salah di manage. betul, betul, betul Salah di sekali, manage. iya, Karena itu muncullah apa yang konsep ini, konsep ya, itu. Nah baik, ini konsep yang sangat mulia, tapi adalah menjadi tanggung jawab kita bersama supaya ini tidak hanya tinggal sebagai sebuah konsep kaku, iya, Ustaz, tapi bagaimana dielaborasi untuk turun sampai di warganya masing-masing. Di betul, warga Indonesia di termasuk di dalamnya di umatnya umat masing-masing ya, Katolik sebagai ya, warga Indonesia. Baiklah Ustaz, saya sebagai ya yang hadir hari ini uh, bicara bagaimana moderasi beragama dari perspektif Katolik, gereja Katolik, gereja Katolik Katolik, ya. ya, Baiklah, saya coba membatasi diri pada apa yang disebut sebagai pilar moderasi beragama. iya, Ah, seorang yang diajak menjadi moderat, dia memang harus tampil sebagai person yang memiliki ciri-ciri yang disebut dalam pilar moderasi pilar beragama tadi moderasi itu ya. beragama tadi, Jadi dia memiliki komitmen komitmen kebangsaan, kebangsaan, ya, toleransi, toleransi, ya, anti anti kekerasan, kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan kebudayaan lokal, lokal. ya, Nah, bagaimana orang Katolik ini ya, harus bisa menjadi eh, pribadi-pribadi moderat, mengacu pada pilar ini, iya, yaitu iya, kerja keras gereja Katolik, para petugas pastoral, para pastor, guru-guru betul, agama betul, atau betul, katekis di gereja Katolik betul, tersebut, betul, termasuk penyuluh agama juga, betul, toh. penyuluh agama Katolik itu ya, Penyuluh agama ya, ini Katolik. termasuk padahal mas Ya ini. saya sendiri. Nah, Nah, pertama coba tentang komitmen kebangsaan. iya, Eh, Gereja Katolik Indonesia lahir di Indonesia. Dan iya, karena itu kita selalu diajak bahwa jadilah orang Indonesia yang sungguh-sungguh 100% hmm, dan Katolik 100%. iya, Ini prinsip yang dipegang di Gereja gereja Katolik Katolik, ya, Indonesia, dan ini gagasan atau konsep prinsip ini dilahirkan oleh tokoh Indonesia, iya, Uskup Indonesia Pribumi pertama, hmm, Monsinyur Sugya Pranoto. Dan Sugia Sugya Pranoto, Pranoto ya, itu uskup uskup Katolik pertama, Indonesia pertama, pribumi, pribumi, Bang, ya, itu ya, pribumi. Nah, ini prinsip yang dia pegang, 100% Indonesia, 100% Katolik. Artinya iya, apa? Jangan menjadi Katolik dari Eropa, tapi menjadi Katolik jadi sungguh-sungguh di Indonesia. jadi bukan naturalisasi, Ya bukan bukan, naturalisasi, Bang. Itu tetapi memang orang ya asli Indonesia, asli ya, Indonesia. Nah, bagaimana untuk itu? Nah, dalam perjalanan ada sebuah prinsip begini, Bang Umar dan Dokter. hmm, Dikatakan dalam bahasa Latin, omne regnum se ipsum de visum dissolabitur. ah, Itu prinsip. Artinya artinya, apa? artinya, Artinya setiap bangsa yang di dalamnya selalu ribut, ah, maka pada akhirnya dia akan hancur sendiri. luar Iya, biasa, karena betul, itu Gereja Katolik Indonesia katakan, oh ini tidak boleh. betul, Kita betul, harus betul, menjadi sungguh-sungguh Indonesia dan sungguh-sungguh Katolik. iya, iya, Nah, iya, ya. iya, Dalam iya, perilaku hidup tentu harus berdiri pada prinsip kebangsaan tadi. Nah, Pancasila dan iya, segala iya, macam. iya, Oke. Berikut, betul. apakah saya boleh lanjut tentang pilar kedua? Bisa di anu dulu, sebentar, Sebentar. ya. Baik. Jadi moderasi beragama ini, cara pandang seperti itu tadi itu, agama Katolik memandangnya itu bahwa konsep moderasi beragama ini
itu muncul karena dilihat dari latar belakang keberagaman kehidupan, ya, keberagamaan, keragaman keragaman kita. bangsa Indonesia. Dan saya yakin konsep ini cuma ada di Indonesia. Ya, ya. Betul ya Ustaz ya? Ya. Ya. Dan itu dipuji di luar negeri, Betul. terutama oleh Paus. Betul sekali. Dari sudut pandang Katolik tadi, saya yakin dari Islam juga begitu, Ustadz ya, bahwa dari keanekaragaman yang menjadi kekayaan ini, tetapi tidak menutup kemungkinan, ya, bisa jadi masalah. Ya. Oleh sebab itu lahirlah konsep ini. Ya, kita beralih ke pilar moderasi beragama ini. Ustadz, Dr. Ramli dan Pak Dalmasius, ya. Ini dalam pilar moderasi beragama ini ada beberapa poin, ada 4 poin ini. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Sudah dibahas oleh Pak Dalmas dari penyuluh agama Katolik tadi, bahwa agama Katolik juga memandang sangat penting menjaga persatuan dan kesatuan. Itu sangat betul. NKRI harga mati. Nah, itu saya yakin baik dari Katolik maupun dari Islam, bahkan agama-agama yang lain yang ada di Indonesia ini meyakini bahwa komitmen kebangsaan, menjaga persatuan dan kesatuan ini yang terdapat di dalam sila dari Pancasila, Persatuan Indonesia, ini perlu kita rawat dan kita jaga, Pak Dalmas ya. Betul. Ustadz, Dokter, bagaimana dari sudut pandang Islam ini, Ustadz, tentang komitmen kebangsaan, tentang persatuan dan kesatuan ini, agar bangsa ini tetap utuh? Apa yang disebut dengan istilah dalam Kementerian Agama 4 pilar moderasi beragama, ini menjadi sebuah tolok ukur atau indikator bahwa seseorang itu bisa disebut sebagai moderat di dalam persoalan keagamaan. Yang pertama tadi sudah disinggung adalah komitmen kebangsaan. Kita sebagai anak bangsa ini bagaimana harus menjadi sebuah keharusan, kewajiban bagi kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan sampai seperti dengan negara-negara yang di luar sana yang lagi luar biasa, lagi konflik. Kita tidak menginginkan Indonesia seperti itu. Betul. Apatah lagi memang di Indonesia ini secara faktual, Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 13, ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ila akhiril ayat. Karena memang pada dasarnya bahwa Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku yang sama, Adam dan Hawa alaihissalam, lalu kemudian berkembang menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Iya. Ada orang Islamnya, ada orang Kristennya, Katoliknya, Hindu, Buddha, seterusnya. Dari segi suku-suku juga banyak, dari segi budaya juga. Nah, oleh karena itu maka diharapkan melalui dengan konsep beragama ini, moderasi beragama ini bisa menjadi rukun damai. Betul. Lita'arafu, ya. Kita saling mengenal, saling menghormati, kita betul. saling menolong, kita saling membantu dan semacamnya. Komitmen kebangsaan, menjaga persatuan, menjaga kedamaian supaya negara kita ini selalu eksis pada masa-masa yang akan datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Ini penting sekali. Bagaimana toleransi dalam ajaran Islam, Ustaz? Toleransi yang merupakan pilar yang kedua dalam moderasi beragama adalah bagaimana kita memberikan kebebasan terhadap saudara-saudara kita yang beda agama, Islam misalnya. Ada hal yang sangat sangat pilu, sangat sesuatu yang ada perasaan kasihan lah gitu. Contoh misalnya kasus yang terjadi di Parepare, ketika misalnya ada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah ingin dibangun, tetapi lalu kemudian dihalang-halangi
sebagian dari saudara-saudara kita yang Muslim gitu. Padahal Islam mengajarkan lakum dinukum waliy, diberikan kebebasan, betul. silakan mendirikan tempat ibadah, mendirikan lembaga pendidikan. Saya kira dalam ajaran agama Islam tidak mempersoalkan hal-hal. Berikan kebebasan mereka di dalam beragama, belajar tentang agama mereka. Jadi ini saya kira sangat disayangkan sekali. Betul. Apalagi kalau misalnya melakukan tindakan anarkis ya. Sudah ekstrim ya, betul. Melampaui batas, berlebih-lebihan. Ya. Islam sangat tidak mengajarkan hal. Berarti tindakan-tindakan ini intoleran, Ustaz. Iya. Iya. Saya kira Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya, bagaimana Pak Dalmas dari sudut pandang agama Katolik tentang toleransi, Pak Dalmas? Toleransi ini kan kalau dulu itu kita pernah ingat ya, dari era Soeharto itu ada 3 ya, atau berapa itu, toleransi antar umat beragama, antar umat seagama, antar umat beragama dan pemerintah. Dari agama Katolik melihat konsep toleransi ini seperti apa itu? Terima kasih Bang Awal. Toleransi itu sendiri, itu diksi yang dipakai untuk membahasakan keanekaragaman sebenarnya. Betul. Toleransi. Artinya dalam toleransi itu orang akan menangkap esensi di belakang bahwa ada banyak. Nah, kenapa Indonesia dalam hal moderasi beragama ada sebuah pilar toleransi? Karena kembali tadi keberenekaan agama. Keberaneka-ragaman itu. Keberaneka-ragaman agama. Seperti Dr. Ramli katakan tadi, sikap yang mau dibangun adalah menerima, menghormati satu sama lain dalam perbedaan itu. Gereja Katolik belajar dari sejarah bahwa ketika kita hidup sebagai masyarakat yang monolitik, yang menganggap ya saya sendiri, maka itu terjadi kekacauan. Karena itu kesadaran akan hal itu membuat gereja untuk mendorong umat Katolik untuk tahu bahwa dia sedang berada di tengah saudara-saudaranya yang berbeda. Maka sikapnya yang harus dibangun adalah menghormati, menghargai perbedaan itu. Misalnya naskah kitab suci boleh kuambil ya. Itu dalam Matius pasal 5:9. Ini yang ditunggu-tunggu ini ya. Toleransi itu sebenarnya arahnya kepada perdamaian kan? Jadi dalam naskah Injil Matius pasal 5 ayat 9 di sana dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu jadi orang yang damai itu dia bisa menerima, dia menerima. Betul. Atau di Roma pasal 12 ayat 18 di sana ditulis hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Betul sekali. Dengan semua orang. Itu naskah kitab suci yang saya menjadi acuan. Itu baru 2 naskah dalam kitab suci. Nah, Ustaz perkenalkan saya juga selain acuan dalam gereja Katolik berbicara tentang toleransi itu dari Alkitab, tetapi juga dalam apa yang disebut ajaran-ajaran gereja. Jadi dia bukan kitab suci, tetapi ajaran resmi gereja. Betul. Satu, beberapa dokumen yang paling penting yang selalu menjadi referensi ketika kami bicara di masyarakat, di umat Katolik tentang bagaimana kita bertoleransi dengan sesama yang berbeda adalah naskah Nostra Aetate. Itu tokoh-tokoh muslim beberapa tahu. Betul. Itu naskah khusus yang berbicara tentang hubungan gereja Katolik dengan agama-agama lain. Dan yang menarik, Bang Awal dan Dr. Ramli, Nostra Aetate nomor 3 khusus bicara hubungan gereja Katolik dengan Muslim. Dan Muslim. Di sana dikatakan bahwa Katolik menghormati dan menghargai saudara-saudara Muslim yang dengan imannya yang sangat teguh mengacu pada iman Abraham atau Nabi Ibrahim, menyembah Tuhan yang esa. Itu. Jadi betul itu sekali. Bagaimana dokumen-dokumen itu mengajak supaya orang Katolik juga harus menghargai teman-teman. Agama lain, Hindu dan Buddha dan yang lain itu dalam Nostra Aetate nomor yang lain. Karena kali ini saya jadi saya sudah bisa menarik bukan kesimpulan tetapi sudah bisa dipahami. Semoga pendengar kita juga paham bahwa
makna toleransi baik menurut agama Islam maupun agama Katolik pada akhirnya Memberikan, anti terhadap kekerasan, ya. Kekerasan benar-benar. memberikan kebebasan Ya. terhadap pemeluk agama untuk melaksanakan agamanya. Lakum dinukum waliyadin. Ini Ya. Toleransi. lakum Ya. dinukum waliyadin. Bagi Bagimu agamamu, agamamu, silakan laksanakan ajaran. sebaik-baiknya. Ya, jangan mengganggu, ya. Jangan mengganggu. Jangan Ya, Islam jangan juga laksanakan. Islam tidak boleh mengganggu orang Naskah sembahyang. menarik, dokter. Itu Ya. lakum Dinukum waliyadin. Silakan laksanakan ajaran agamamu dengan sebaik-baiknya. Ya. Luar. Kami Islam juga melaksanakan agama kami dengan Sebaik. tidak boleh ada saling mengganggu. Ya. Jaga Indah perdamaian. sekali. Ya. Indah sekali. Jadi kalau sudah toleransi sudah terwujud seperti begini, maka akan melahirkan konsep berikutnya, anti kekerasan. Anti kekerasan. Tidak mungkin orang yang toleran begini lalu melakukan Ya. kekerasan, tidak mungkin. Ya. Betul. Maka lahirlah konsep berikutnya adalah anti kekerasan. Dan itu kita sepakat ya, Ya. bahwa semua agama mengharamkan Kekerasan. kekerasan. Perlakuan kekerasan, membunuh, melukai, dan lain sebagainya, menyakiti, menzalimi, dan lain sebagainya. Ya. Itu dilarang oleh agama.